Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali melanjutkan proses belajar mengajar kita. Dan seperti yang Ustadz jelaskan kemarin, ya, Ustadz harap antum masing-masing berdoa sebelum memulai pelajaran. Mudah-mudahan apa yang antum pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalamnya dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian seperti yang kita pelajari juga minggu kemarin, ya, saya harap masing-masing kita untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu ini, ya. Terlebih khususnya ilmu agama, yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Insyaallah udah siap semua, ya. Udah siap belajar. Bukunya dibuka, ya, langsung saja. Dibuka bukunya halaman 8, ya. Bab yang kedua sudah dilihat bukunya. Nah, yaitu bab tentang syirik dan ancaman atasnya serta keutamaan tauhid. Nah, baik. Siapkan buku catatannya. Siapkan buku catatan. Tulis poin yang pertama. Poin yang pertama, pengertian syirik dan tauhid. Nah, syirik. Nah, tulis pengertian syirik dan tauhid. Yang pertama, pengertian dari syirik. Nah, tulis pengertian syirik: beribadah kepada selain Allah atau menyekutukannya dengan selain Allah. Nah, tulis dulu ya semuanya pengertian syirik. Jadi poin pertama kita hari ini, sebelum kita mempelajari tentang ancaman syirik dan keutamaan tauhid, kita hendaknya mempelajari pengertian dari syirik. Apa itu syirik? Apa itu pengertian dari tauhid? Yang pertama, pengertian dari syirik. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah atau menyekutukannya dengan selainnya. Tulis dulu. Kemudian tauhid, pengertian dari tauhid.
Tauhid menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, tulis dulu ya. Pengertian dari syirik dan tauhid. Nanti kita jelaskan. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah atau menyekutukannya dengan selainnya. Nah, tauhid adalah lawan dari syirik, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, kalau udah, kita dengarkan ya penjelasannya. Syirik pengertiannya yaitu beribadah kepada selain Allah. Jadi seseorang dikatakan berbuat syirik ketika dia beribadah kepada selain Allah atau menyekutukannya. Maksud dari menyekutukannya adalah dia beribadah kepada Allah, akan tetapi dia juga di sisi lain beribadah kepada selain Allah. Misalkan memang dia menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah hal-hal yang lain, ya, seperti misalkan menyembah patung atau dia berdoa kepada selain Allah. Itu yang dimakan syirik, menyekutukannya dengan selainnya. Ini pengertian dari syirik, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Tulis di sini ya. Nah, tadi syirik, ya. Syirik pengertiannya adalah beribadah kepada selain Allah atau menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian tauhid lawannya dari syirik, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, kemudian poin selanjutnya masih di poin 1 ya. Garis yang selanjutnya adalah syirik merupakan dosa yang paling besar. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kezaliman yang besar. Dalilnya dalil 1. Nah, dilihat bukunya, tulis di samping dalil yang pertama, tulis 1, itu dalil ini ya. Jadi ketika antum nanti murojaah baca syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang besar, dalil 1 berarti dalil yang pertama dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang syirik dan ancamannya. Innasyirka la zulmun azim. Ya, tulis di sampingnya dalil 1. Maksudnya apa? Syirik adalah dosa yang paling besar. Nah, sudah ditulis. Dalil yang pertama maksudnya dalil 1 dari materi yang ada di buku. Ya. Bab yang kedua, dalil yang pertama itu adalah tentang dosa yang paling besar, yaitu syirik. Ya. Penjelasan tentang bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman. Di sini disebutkan kezaliman. Ya. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik, innasyirka syirik, la zulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Zalim, ya. Apa maksud dari zalim? Kenapa syirik dikatakan kezaliman? Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, ya, kita lihat lagi, zalim itu pengertiannya, zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seseorang dikatakan zalim ketika dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ketika dia beribadah kepada selain Allah, maka
dia meletakkan sesuatu, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, ya. Yang seharusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah, akan tetapi dia tidak meletakkan ibadah tadi pada tempatnya, tetapi dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini syirik bisa dikatakan sebuah kezaliman karena dia tidak meletakkan sebuah ibadah bukan pada tempatnya, kepada selain Allah. Makanya disebut dengan kezaliman yang besar. Ya, dosa yang paling besar adalah syirik. Ya. Nah, kemudian tulis poin yang kedua. Poin yang kedua, tulis ancaman syirik. Dan dalilnya. Apa kemarin dalil? Bukti yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan ancaman syirik, ya. Yang mana yang di dalam Al-Quran terdapat ancaman terhadap syirik. Maka insyaallah kita jelaskan di sini. Tulis yang pertama. Dosa syirik tidak akan diampuni Allah Nah, ancaman yang pertama adalah dosa syirik tidak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat. Dalilnya apa? Dalil kedua yang ada di buku. Dilihat bukunya. Nah, tulis di samping ayatnya itu dalil 2. Jadi antum tahu dalil 2 ini tentang apa? Tentang dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tulis dulu. Nah, sudah ya. Nah, dilihat bukunya dalil yang kedua di buku halaman 8 tadi. Dalil yang kedua setelah innasyirka la zulman azim, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, innallaha la yaghfiru. Nah, itu ya. Ustaz bacakan ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Garis bawahi la yaghfiru ayyushraka bihi. Garis bawahi la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi artinya tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau misalkan antum mau tulis, silakan tulis artinya. Tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik kepada orang yang dikehendakinya. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni, ya, kecuali dengan taubat. Tidak seperti dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang lain, yang kecil, dosa yang kecil ya maksudnya, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal baik yang kita lakukan, itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana yang kita pelajari minggu kemarin ya. Nah, perintah Rasulullah SAW untuk mengikutkan sebuah keburukan dengan kebaikan. Ya, ketika seseorang ya berbuat buruk kemudian dia berbuat baik, maka di dalam hadis dijelaskan perbuatan baik tadi bisa menghapus dosa keburukan tadi. Maka dosa-dosa yang kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan amalan ya. Akan tetapi dosa syirik ya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang berbuat syirik tadi apa? Bertaubat. Kecuali dia bertaubat baru diampuni. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa yang kecil itu bisa diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, di sini dijelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dosa syirik
Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki maka Allah akan mengampuninya. Akan tetapi dosa syirik, ya, Allah tidak akan mengampuni kecuali orang yang berbuat syirik tadi bertaubat. Jadi ancaman yang pertama adalah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Yang kedua, tulis syirik menggugurkan amalan. Syirik itu menggugurkan amalan, sehingga orang yang berbuat syirik tadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya, dalilnya apa? Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga yang ada di buku, kita lihat di buku. Saya bacakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dilihat ayatnya. Lain asyrokta, garis bawahi, lain asyrokta layahbatonna amaluka. Nah, garis bawahi itu ya. Lain asyrokta layahbatonna amaluka. Garis bawah itu. Jika engkau berbuat syirik, maka niscaya amalanmu akan gugur. Ya, amalanmu akan gugur. Sudah digaris bawahi. Kalau misalkan mau dikasih arti silahkan. Lain asyrokta, jika engkau berbuat syirik, layahbatonna amaluka, maka amalmu akan gugur, akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dilihat ayatnya, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa orang yang berbuat syirik dikatakan rugi? Karena ketika dia beramal akan tetapi dia berbuat syirik, maka akan gugurlah amalannya, sehingga usaha dia akan sia-sia dan dia termasuk orang yang rugi. Ya, rugi karena apa? Dia sudah lelah ya beramal, akan tetapi amalannya tidak diterima karena dia berbuat syirik. Nah, amalannya gugur, terhapus. Maka dia sia-sia dan termasuk orang yang rugi. Rugi dia beramal akan tetapi dia berbuat syirik. Ya, tidak dianggap amalannya ketika dia berbuat syirik. Paham yang kedua? Sudah ditulis? Paham ya? Nah, saya ulangi, yang kedua, syirik itu menggugurkan amalan. Ya, ketika seseorang itu beramal, ya, amalannya banyak, ya, kan tetapi dia berbuat syirik, dia beribadah kepada selain Allah, atau dia menyekutukan Allah, ya, dia juga beribadah kepada selain Allah, ya, menyembah patung misalkan, atau menyembah pohon, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada pohon misalkan, atau berdoa kepada hal-hal yang lain selain Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik. Dan ketika dia berbuat syirik, amalannya akan terhapus, gugur amalannya, sehingga dia termasuk orang yang rugi. Dalilnya apa? Di buku tadi ya, ditulis di situ dalil 3. Jadi antum lihat dalil 3 di sini, yang mana yang di buku, yaitu dalil yang ketiga dari bab syirik dan ancaman atasnya. 1, 2, yang ketiga, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrokta, jika engkau berbuat syirik, layahbatonna amaluka, maka tentulah amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi karena amalannya terhapus. Nah, yang ketiga,
Tulis. Diancam dengan neraka. Nah, barang siapa yang meninggal membawa dosa syirik, maksud dari meninggal membawa dosa syirik itu artinya dia meninggal dan selama hidupnya dia berbuat syirik dan belum bertaubat, jadi dia membawa dosa syirik ya, maka masuk dalam neraka. Dalilnya apa? Dalil yang keempat yang ada di buku, yaitu yang halaman 9. Dilihat halaman 9. Halaman 9. Man laqiyallah. Nah, itu tulis di sampingnya dalil keempat, yaitu tentang orang yang berbuat syirik itu diancam dengan neraka. Barang siapa yang meninggal membawa dosa syirik, artinya dia berbuat syirik kemudian dia tidak bertaubat, maka masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dilihat hadisnya, Ustaz bacakan. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Man laqiyallah, barang siapa yang menghadap Allah, la yusyriku bihi syai'an, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka masuk surga. Nanti kita jelaskan di keutamaan tauhid. Ya, bagian pertama dari hadis ini adalah termasuk ke dalam keutamaan tauhid. Ya, barang siapa yang tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian waman laqiyahu, garis bawahi yang ini ya. Waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an, garis bawahi. Waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa, yang menghadap Allah membawa dosa syirik, yusyriku bihi, dia berbuat syirik selama hidupnya dan dia belum bertobat, dakhala an nar. Dakhala apa artinya? Masuk. Nah, dakhala masuk, an-nar neraka. Barang siapa yang menghadap Allah dengan menyekutukannya, dia tidak bertobat dari dosa syirik dengan sesuatu apapun, dia berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini ancaman yang ketiga, diancam dengan neraka. Barang siapa yang berbuat syirik kemudian dia tidak bertaubat. Nah, ada 3 ya. Yang keempat, tulis syirik termasuk 7 perkara yang menghancurkan. Dalilnya yang kelima yang ada di buku. Nah, ditulis dulu. Nah, yang keempat, ancaman syirik, yaitu syirik termasuk 7 perkara yang
menghancurkan. Ya, dilihat dalil yang kelima yang di buku yang awalannya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ya. Dilihat di buku halaman 9 yang tengah itu adalah dalil dari syirik termasuk 7 perkara yang menghancurkan. Tulis di sampingnya dalil 5. Maksudnya ini ya. Ini, syirik termasuk 7 perkara yang menghancurkan. Saya bacakan hadisnya, dilihat ya bukunya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Garis bawahi as-sab'al mubiqat. Garis bawahi as-sab'al mubiqat. Ya. Tulis artinya di atasnya 7 perkara yang menghancurkan. 7 perkara yang menghancurkan. As-sab'al mubiqat artinya 7 perkara yang menghancurkan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menghindari atau menjauhi 7 perkara yang menghancurkan. Hindarilah 7 perkara yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu 7 perkara yang menghancurkan? Qala Rasulullah SAW menjawab, asyirku billahi, dan seterusnya. Jadi hadisnya ini ada panjang ya, ada 7 perkara yang menghancurkan. Yang paling pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jadi syirik termasuk ke dalam 7 perkara yang menghancurkan. Nah, sudah ditulis ya. Ancaman yang keempat adalah syirik termasuk ke dalam 7 perkara yang menghancurkan. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menghindari hal tersebut, menghindari hal-hal yang dapat menghancurkan umat. Nah, salah satu di antaranya adalah yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Nah, yang selanjutnya poin yang ketiga. Tulis poin yang ketiga, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Nah, poin yang ketiga, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang bisa dilihat. Yang pertama itu yang kita baca tadi ya, dari hadis yang dalil yang keempat. Dilihat di sana juga terdapat keutamaan tauhid. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Dalil yang keempat. Bisa dilihat lagi dalilnya, dalil yang keempat. Yang bagian yang pertama, man laqiyallaha, barang siapa yang menghadap Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka keutamaannya apa? Masuk ke dalam al-jannah, dalam surga. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. La yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik, berarti dia bertauhid ya, karena tauhid lawannya syirik ya. Syirik lawannya tauhid. Syirik adalah menyekutukan Allah, tauhid menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Tidak berbuat syirik. Barang siapa yang tidak berbuat syirik, maka masuk surga.
Yang kedua, dari keutamaan tauhid. Tulis orang yang tidak berbuat syirik mempunyai hak untuk tidak diazab. Dalilnya yang terakhir, dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6 yang paling akhir dari materi kita hari ini. Ya, dilihat bukunya halaman 9 paling bawah. Halaman 9 yang paling bawah. Ya, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda, dilihat bukunya ya. Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu? Atadri, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba ya yang atas Allah, hak hamba atas Allah. Qultu, kata Muaz, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Dilihat bukunya lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, dari sini antum garis bawahi, qala, garis bawahi, haqqullahi 'alal ibadi. Tulis hak Allah. Hak Allah. Lihat di sini hak Allah. Hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Hak Allah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh hamba Allah. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hamba-hambanya adalah, garis bawahi, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Garis bawahi, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tadi sudah digaris bawahi haqqullah, hak Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hak Allah adalah disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi ini di hadis itu dijelaskan, pertama adalah hak Allah. Hak Allah adalah ayya'buduhu, mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian di situ garis bawahi lagi, wa haqqul ibadi. Garis bawahi, wa haqqul ibadi. Wa haqqul ibadi, garis bawahi, artinya hak hamba, 'alallah, atas Allah. Garis bawahi lagi, alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Tidak mengazab bagi siapa saja yang tidak berbuat syirik, ya, tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Tidak disiksa atau tidak diazab selama dia tidak berbuat syirik.
Itu keutamaan dari tauhid, yaitu tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik ini adalah tauhid, ya. Dilihat lagi bukunya tadi, wa haqqul ibadi, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, tulis dulu. Jadi keutamaan tauhid yang kedua adalah orang yang tidak berbuat syirik atau orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, dia itu mempunyai hak untuk tidak disiksa. Ya, selama dia tidak berbuat syirik, dia tidak disiksa oleh Allah. Nah, sampai sini paham semua? Jadi materi kita hari ini poinnya pengertian dari syirik dan tauhid sudah dijelaskan tadi ya pengertiannya. Syirik adalah menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Adapun tauhid adalah lawan dari syirik, yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, kemudian ya, materi kita adalah ada dua, ancaman syirik dan keutamaan tauhid. Ancaman syirik dan dalilnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada 4. Yang pertama adalah dosa syirik tidak diampuni kecuali taubat. Nah, dalilnya dalil yang kedua tadi ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dosa syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kemudian yang kedua, syirik menggugurkan amalan. Ya. Dari ancaman syirik adalah syirik menggugurkan amalan, sehingga rugi orang yang beramal tadi. Ketika dia beramal akan tetapi dia berbuat syirik, maka terhapuslah amalannya sehingga dia termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga diancam dengan neraka. Barang siapa yang meninggal membawa dosa syirik, maka akan masuk ke dalam neraka. Man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang menghadap Allah membawa dosa syirik dan dia belum bertobat, maka dakhala an-nar, masuk ke dalam neraka. Yang keempat, syirik termasuk 7 perkara yang menghancurkan. Syirik termasuk dalam perkara yang menghancurkan, sehingga Rasulullah SAW ya memerintahkan umatnya untuk menghindari hal tersebut. Dan di antara perkara yang menghancurkan tadi adalah syirik. Sehingga Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menghindari dan menjauhi hal tersebut. Maka fahami ini sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya syirik. Ketika kita mengetahui ancaman-ancamannya, maka kita akan takut untuk berbuat syirik ya. Sehingga kita akan berusaha untuk menjauhi dosa syirik. Nah, kemudian keutamaan tauhid ada 2. Yang pertama, barang siapa yang menghadap Allah ya, tidak berbuat syirik sedikit pun, maka masuk ke dalam surga. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang menjumpai Allah, yang menghadap Allah, tidak berbuat syirik, maka masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berbuat syirik mempunyai hak untuk tidak diazab atau tidak disiksa. Dalilnya dalil yang terakhir ya, yang ada di buku ya. Haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Nah, perhatikan semuanya, paham ya? Sudah ditulis semuanya tadi. Nah, dilihat bukunya ya, halaman 10 tadi. Halaman 10 dilihat faidah ya. Kita baca faidah
Yang pertama, bahaya syirik. Jadi materi kita hari ini tuh tentang bahaya syirik, bahayanya syirik ya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dengan bertaubat darinya ya. Dibaca bukunya, dilihat faidah yang pertama, bahaya syirik. Dan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sudah dijelaskan tadi ya, kecuali dengan taubat. Tidak seperti dosa-dosa lainnya yang di bawah kehendaknya. Maksudnya tidak seperti dosa-dosa yang kecil, maka itu berada di dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka orang yang berbuat dosa kecil tadi diampuni ya. Tetapi dosa syirik harus bertaubat. Kemudian yang kedua, semuanya dilihat bukunya, fokus. Nah, halaman 10 tadi ya, faidah yang kedua. Dibaca, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik ya, artinya dia tidak bertaubat dari syirik, maka amal perbuatannya gugur dan tidak berguna. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, terhapus amalan karena berbuat syirik. Di samping itu, syirik merupakan penyebab kekalnya di neraka, diancam dengan neraka orang yang berbuat syirik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, keutamaan tauhid. Lihat, dibaca di buku. Yang ketiga, keutamaan tauhid, di mana ia merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jadi tauhid adalah tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah, menyembah Allah, yaitu bertauhid dan tidak menyekutukan kepada dengan selainnya, menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan ia juga penyebab terbesar untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, sampai sini paham semua? Nah, jadi materi kita hari ini tentang pengertian syirik dan tauhid. Kemudian poin yang kedua, apa? Ancaman apa? Syirik. Nah, ancaman dari syirik tadi ada 4 ya. Nah, dipahami nih. Tidak diampuni, menggugurkan amalan, diancam dengan neraka, dan termasuk perkara yang menghancurkan. Kemudian keutamaan dari tauhid. Keutamaan tauhid yaitu masuk ke dalam surga barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah, dan barang siapa yang tidak berbuat syirik maka dia tidak disiksa. Nah, hak seorang hamba adalah tidak disiksa ketika tidak berbuat syirik. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Saya harap antum semuanya paham ya. Baik. Saya mohon maaf kalau terdapat kesalahan ketika mengajar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita dihindarkan Allah dari yang namanya berbuat syirik. Nah, semoga apa yang kita pelajari diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.